A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Amma ba'du. Daramah Bapak Ibu sadayana sarehat. Alhamdulillah. Allahu akbar. Yes. Maha katirisan. Seger alhamdulillahnya. Dari pagi dari subuh hujan, mudah-mudahan ya. Enak udah ngarengkol gitu. Mudah-mudahan menambah barokah majelis ilmu kita, dan kita doakan yang dalam perjalanan mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan, karena tadi pagi memang hektik dan macetnya luar biasa di mana-mana, mererem ya, di Google Maps-nya juga. Alhamdulillah. Bapak Ibu, alhamdulillah kita masuk di tanggal berapa Sya'ban sekarang? Kalau kita cek sekarang ini sudah masuk di tanggal 9 Sya'ban, Masya Allah. Tinggal 21 hari atau 3 pekan lagi. Mudah-mudahan umur kita sampai ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan sing sarehat sedayana, jangan sampai ada yang masuk Ramadan sakit. Walaupun sakit juga jadi amal soleh. Tapi amal solehnya tentu pengennya sih amal soleh di bulan Ramadan itu saum, bukan sabar dengan sakit. Walaupun bisa diqadha, walaupun bisa bayar fidyah, tapi nuansanya beda memang kalau kita bayar qadha di luar Ramadan teh nggak ada berburu takjilnya begitu. Nuansanya berbeda. Dan insya Allah kalau buat jamaah yang hadir dan rajin di majelis taklim, rasanya untuk persiapan menyambut bulan Ramadan bukan sesuatu yang baru, karena ini juga bukan Ramadan yang pertama ya, terlihat dari wajahnya, wajah-wajah pemain lama semua gitu ya, sudah berpengalaman dan insya Allah sudah sama-sama difahami, karena tata cara ibadah dan fikih berpuasa di bulan Ramadan itu bukan sesuatu yang baru, bukan hal yang baru, tapi hanya sebagai reminder saja, sebagai pengingat saja, karena masuk ke bulan Sya'ban ini bulan yang kata Nabi banyak orang yang lalai, banyak orang yang lupa kalau dia ada di bulan Sya'ban. Hingga seperti Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi, beliau membuat perumpamaan lupa untuk menyiram, karena bulan Rajab itu bulan menanam, bulan Sya'ban itu bulan untuk menyiram tanaman, dan bulan Ramadan mudah-mudahan ya, bisa menjadi bulan untuk memanen. Jadi Ramadan bukan bulan menanam, Ramadan bulan untuk panen tanaman yang ditanamnya hari ini. Apa yang ditanam? Pastinya bukan buah-buahan, pastinya bukan biji-bijian, pastinya bukan korma dan seterusnya, tapi menanam kebiasaan membangun amalan yang akan kita panen nanti di bulan Ramadan. Karena kalau ditanamnya hari ini dan dipanennya di bulan Ramadan, mudah-mudahan masuk bulan Ramadan sudah bisa digaspol dan lebih awet, lebih stabil staminanya. Kalau orang nggak pernah olahraga, kalau orang nggak pernah sesepedahan, sekali diajak sepedahan mungkin semangat. Tapi semangat di awal hungkul, kali itu nama ongkek. Ngebut kenceng luar biasa. Ada tanjakan, gas, bukan di gasnya. Goes. 100 meter, Tapi yang sudah terlatih terlihat dari kaki, betis dan wajahnya, gitu ya, wajah roda. Wajahnya itu sudah terbiasa, nampak ahlinya, nampak pakarnya, jadi lebih tenang, lebih kalem, karena latihannya sudah sering. Dan perjalanannya lebih jauh, lebih konsisten, lebih istiqomah, staminanya dan durabilitasnya lebih terjaga. Jadi bukan hangat-hangat.
hangat-hangat di awal. Enak katanya menyebut perumpamaannya hangat-hangat. Hangat-hangat ketak gitu. Tapi bisa bertahan sampai ke akhir. Karena keberhasilan itu bukan hebat dalam memulai, tapi yang terjaga dalam istimroriyahnya, yang terjaga durabilitasnya. Ada orang yang mungkin di awalnya kurang, tapi di akhirnya kencang. Nah, itulah orang yang akan beruntung, orang yang terbaik. Jadi kalimat Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi ini perumpamaan orang yang bisa memanen di bulan Ramadan adalah orang yang menanam sejak bulan Rajab dan disiram terus-terusan di bulan Sya'ban. Dan kesungguhan mempersiapkan ini yang akan membuat kita mudah-mudahan dapat pahala dari niatnya. Ini slide yang sering kita sampaikan di setiap bulan Ramadan. Umur nggak ada yang tahu, tapi Allah ngasih pahala sesuai dengan niat, walaupun amalan kita nggak dikerjakan, walaupun nggak nyampe. Insya Allah saya nanti bulan Ramadan ingin 1, 2, 3, 4, 5, dan saya sudah siapkan ya Allah sebelum bulan Ramadan 1, 2, 3, 4, 5. Tiba-tiba Allah, mudah-mudahan tidak terjadi. Di akhir bulan Sya'ban wafat dan meninggal dunia, pahalanya dapat insya Allah. Kenapa? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan dapat pahala dan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan niat itu rumusnya kemauan ditambah persiapan. Allah akan melihat persiapan kita dan kesungguhan kita dalam mempersiapkan. Jadi ada orang yang kata Nabi, mereka tinggal di Madinah. Mereka tidak ikut bersama dengan kita ke Tabuk. Jaraknya dari Madinah ke Tabuk itu 1000 kilo. Perjalanan butuh waktu 15 hari. Kata Nabi, ada orang yang tidak ikut ke Tabuk. Ada orang yang tidak ikut berjalan dengan kita 1000 kilometer. Mereka tinggal di Madinah, tapi mereka dapat pahala yang sama dengan kita. Kata para sahabat, kok bisa ya Rasulullah? Ini pertanyaan bukan pertanyaan kaluhum. Apalagi ini cicing di Madinah. Kita bukan pertanyaan penyesalan karena sudah ikut dengan Rasulullah, tapi pertanyaan yang kok bisa Allah sepemurah itu ngasih pahala padahal mereka nggak ikut dengan kita. Kata Nabi, habasahumul uzru. Mereka terhalang oleh uzur, mereka terkendala oleh uzur. Dan kalau uzurnya adalah uzur kematian, mudah-mudahan kemauan dan persiapan ini yang menjadi niat terbaik untuk menyambut bulan Ramadan. Luruskan niat, ya. Pada akhirnya Allah akan memberikan niat, doa, insya Allah. Kalau sudah masuk Rajab dan Sya'ban sudah mulai sering kita memohon ke Allah Subhanahu wa taala, ya. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Allahumma fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallamhu lana mutaqabbalan. Minimal 2 bulan sebelum Ramadan saya kira sudah mulai diingatkan, sudah mulai sering dibacakan doa-doa ini. Walaupun dari kitab Lataiful Ma'arif, para ulama dulu mah genep bulan sebelumnya. Jadi dari bulan Rabiul Awal. Allahumma sallimna li Ramadan itu dari bulan Rabiul Awal. Kata Pak Ustaz, Allahumma barik lana oge sami di Rabiul Awal, mangga. Allahumma barik lana fi Rabiul Awal wa Rabiul Akhir wa Jumadil Awal wa Jumadil. Nah, untuk merangkum dari Rabiul Awal ke Sya'ban, rangkum dengan Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu lana mutaqabbalan. 6 bulan sebelum Ramadan mereka minta dipertemukan, 6 bulan setelah Ramadan mereka minta supaya diterima amalan. Jadi seolah hidupnya itu bertumpu dan beredar, berotasi ke poros yang bernama Ramadan. Seolah semua aktivitas dan amalnya itu berputar di musim panen Ramadan, panen amal soleh, panen pahala. Persiapan ilmu, walaupun secara fikih mah ada gitu-gitu kene, ya, tidak ada sesuatu yang baru dalam tata cara ibadah Ramadan, karena dari zaman Rasulullah sampai sekarang bab ibadah tidak boleh ditambah-tambah, tidak boleh dikurang-kurang. Update Pak Ustadz lah 2020 mas juga kata kumaha gitu, enggak ya? Karena kata Umar bin Abdul Aziz, ini kalimat beliau, tulisannya jadi kecil ya. Man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsar mimma yuslih. Siapa yang beribadah tanpa ilmu, maka berbuat kerusakannya lebih banyak daripada mendatangkan kebaikannya. Jangan trial and error dalam ibadah, jangan coba-coba. Mau ibadah kok coba-coba. Buat anak boleh coba-coba begitu ya. Buat anak kok coba-coba dalam iklan begitunya dulu.
bukan obat. Tapi kalau ibadah jangan coba-coba sugan gitu menang pahala lamun kieu mah. Ilmu dulu baru kerjakan, karena ibadah tanpa ilmu lebih banyak merusaknya. Trial and error itu jangan dipakai dalam urusan ibadah. Dalam urusan duniawi silahkan dicoba, walaupun katanya kalau trial and error itu stupid cost-nya akan lebih mahal. Harga yang harus dibayar karena melakukan sesuatu dengan kebodohan itu lebih mahal. Lebih baik investasi dalam riset, lebih baik menggelontorkan dana dalam ilmu gitu ya. Tapi setelah itu kita bisa meminimalisir kerugian akibat ketidaktahuan, daripada kita coba-coba tapi kemudian kerugiannya lebih banyak. Investnya itu pada perbaikan akibat kerusakan yang dilakukan. Ya, ini ilmu yang berikutnya. Nah, ini bagian dari ilmu ya, insya Allah sudah ada mafhum semua. Persiapan jasmani, persiapan fisik. Apalagi kita akan masuk bulan Ramadan ini, kemungkinan akan di puncak musim hujan, tiris. Walaupun ada nikmatnya juga, gitu. Jadi tidak terasa hareudangna, nikmat. Kalau dulu para ulama, kalau mereka sedang musim dingin, mereka menyebutnya musim dingin itu gonimah. Musim dingin itu adalah musim gonimah, karena mereka bisa lebih banyak mendapatkan amal soleh tanpa kelelahan berlebih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban, sehingga kita mengatakan beliau tidak pernah berbuka, dan aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh kecuali puasa Ramadan. Testimoni para sahabat saat Rasulullah SAW masuk ke bulan Sya'ban. Persiapan jasmani supaya masuk tanggal 1, 2, 3 Ramadan enggak. Kenapa Bu? Lalu di tanggal 1, 2, 3 karena badannya beradaptasi di hari pertama. Tapi kalau adaptasinya ditarik ke bulan Sya'ban, mudah-mudahan tanggal 1-nya sudah gaspol. Lampu berema, kalau lampu hijau, saya paling enak itu kalau lampu merah ada angkanya. Jadi dari kejauhan sudah bisa memprediksi. Lalauna. Nanti pas mendekati 10, 8, 8, gaspol. Jadi pasti lampu hijau teh gaspol begitunya. Tapi kalau di lampu berem kita berhenti, pas lampu hijau baru start, nah itu kan rada sebenarnya rada ngegerem sedikit berat untuk take off dan landing. Persiapan jasmani, persiapan finansial diniatkan dari sekarang, dikumpulkan dari sekarang, berapa ditargetkan dari sekarang, direncanakan dari sekarang, berapa dana yang akan kita siapkan untuk berinfak di bulan Ramadan. Setidaknya kalau menyiapkan sekarang, tadi jaga-jaga kalau seandainya Allah tidak takdirkan kita sampai ke bulan Ramadan, pahalanya masih nyampe gitu, pahalanya masih ada. Ya Allah, saya meniatkan ini untuk diinfakkan di bulan Ramadan. Meninggal sebelum Ramadan, mudah-mudahan pahalanya tercatat dia berinfak di bulan Ramadan, karena niatnya sudah dilakukan. Memberi makan, berbuka, walaupun kata Nabi kita punya satu korma, kemudian bisyikki tamar, syikki tamar, syikki bukan bahasa Sundanya, syikki pakai shin, pakai qaf, syikki itu artinya dibelah, dibuka. Oke. Walaupun kita punya satu korma kemudian dibelah jadi 2 setengah-setengah, pahalanya masih tetap sama. Nabi adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan saat masuk ke bulan Ramadan. Termasuk yang ketiga, nabung untuk iktikaf. Syukur-syukur kalau kita ada rezekinya bisa ke Mekah, bisa ke Madinah, kok malah 30 hari di itu mah. Tapi kan kudaya icisna, kudaya cicisna, kudaya artosna. Apalagi di bulan Ramadan memang hotel di sekitar Masjidil Haram, Masjid Nabawi, apeng-apengan gitu ya. Harganya mirip seperti harga musim haji. Karena memang umroh di bulan Ramadan seperti haji pahalanya. Harga lagi siga haji mirip lah.
Pahalanya seperti hajian karena tarifnya juga seperti hajian. Persiapan ruhiyah dan seterusnya. Baik. Ini hanya sedikit reminder memasuki bulan, bukan memasuki lagi. Kita ada di bulan Sya'ban, sehingga mudah-mudahan terakhir mungkin. Nah, ini ayat-ayat yang selalu bersinggungan dengan saum Ramadan, dari mulai Al-Baqarah 183 sampai Al-Baqarah 187 ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya, saum dengan landasan keimanan, keyakinan bahwa yang kita kerjakan ini bukan sekedar rutinitas dan kebiasaan tahunan, tapi bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin beriman, mudah-mudahan makin diringankan dalam menjalankan kewajiban. Karena iman mengubah mindset, dan mindset mengubah cara respon. Ada sahabat namanya Hiram bin Milhan. Masih ingat tragedi dalam sirah, ada namanya tragedi Ar-Raji dan Sumur Maunah. Waktu sahabat Rasulullah yang dibantai, 70 orang dibantai, 10 sahabat dibantai, yang kemudian Rasulullah kunut nazilah. Peristiwanya dalam sirah dikenal dengan tragedi Ar-Raji dan Sumur Maunah. Maunah, bukan Mauneh, Maunah. Sumur Maunah. Dalam tragedi Sumur Maunah ini ada seorang sahabat yang dibantai, dibunuh, dan saat dibunuh ditombak dari belakang, namanya Hiram bin Milhan. Saat ditombak dari belakang, kalimat terakhir yang keluar dari lisannya adalah fuztu warabbil Ka'bah, fuztu warabbil Ka'bah. Saya beruntung, saya sukses demi Tuhannya Ka'bah. Kalimat ini bikin bingung Al-Gojonya. Al-Gojonya heran, saya yang bunuh kok dia yang beruntung. Saya yang ngabisin nyawanya kok dia yang sukses. Sampai akhirnya Al-Gojonya cari tahu dan masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Karena bagi Hiram bin Milhan, meninggal di jalan Allah adalah kesuksesan. Dan itu hanya bisa difahami oleh mereka yang punya cara pandang yang benar. Bahwa kematian itu bukan berarti kegagalan, selama kematian itu ada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mindset seperti ini dibentuk oleh iman kepada hari akhir yang benar, iman kepada Allah yang benar. Jadi iman mengubah cara pandang mengubah cara respon. Kalau imannya benar, cara pandangnya insya Allah akan benar. Cara pandangnya benar, cara responnya juga insya Allah akan benar. Beda begitu ya. Iman kepada qada dan qadar, iman kepada Allah, dapat musibah, dapat amanah. Tidak semua orang dapat amanah bisa seperti Umar bin Abdul Aziz mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang dapat amanah pesta, kita syukuran dan seterusnya. Tapi buat Umar bin Abdul Aziz, saat beliau dilantik menjadi khalifah, kalimat yang terucap adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok bisa? Responnya malah istirja, responnya malah innalillah, seperti dapat musibah. Karena mindsetnya, cara pandangnya, apa yang beliau terima, amanah yang beliau dapatkan, ini buat bagi beliau musibah. Karena saat beliau menjadi khalifah, saat beliau menjadi pemimpin, dinasti Umayyah pada masanya itu dinasti yang bisa dikatakan korup. Jadi pemimpin di negeri yang korup. Itu cerita Umar bin Abdul Aziz. Ya. Terpilih, dan beliau terpilih itu betul-betul terpilih. Terpilih itu karena, nggak apa-apa lah kita cerita sedikit ya sebelum kita masuk ke tema utama, gitu ya. Hari itu hadiah itu nana. Kalau melihat jalurnya, kalau melihat terahnya, Umar bin Abdul Aziz itu nggak ada kans untuk jadi khalifah. Karena yang jadi khalifah itu jalur dari pamannya. Ini bapaknya sudah disingkirkan sejak awal untuk tidak masuk dalam kontestasi kekhalifahan. Bapaknya dijauhkan ke Mesir. Jadi gubernur, tapi ya sudah levelnya level mentok gitu, karirnya itu di gubernur. Yang bakal meneruskan itu jalur pamannya, uaknya. Tapi tiba-tiba saat sepupunya jadi khalifah, Raja bin Haywah, ulama yang membisiki Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan, itu ngasih tahu, kalau Anda ingin punya amal jariah, yang mudah-mudahan ini jadi amal soleh Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saya ngasih syarat. Karena Sulaiman bin Abdul Malik ini punya anak yang masih kecil. Dan pas lagi beauty contest, ya,
pas lagi pakein baju khalifah, baju kebesaran, betul-betul kebesaran. Ini baju kebesaran, ini benar kebesaran, gitu. Logor. Dan buat kita, ya kita punya pakaian kebesaran, sarung itu selalu kebesaran, gitu ya. Inilah pakaian kebesaran, selalu besar. Pas anaknya Sulaiman bin Abdul Malik dipakaikan baju khalifah, bukan terasa wibawanya, tapi malah jadi bahan cibiran. Gitu. Khalifah juga budakeun pisan. Menghindari cibiran dan menjaga stabilitas dinasti Bani Umayyah, Raja bin Haywah ngasih bisikan, ngasih tahu. Kalau Anda ingin punya amal jariah yang bisa jadi bekal Anda masuk ke dalam kubur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saya punya usulan. Apa itu? Angkat Umar bin Abdul Aziz jadi putra mahkota, dan putra mahkota yang kedua adalah saudara Anda berikutnya. Karena terahnya di sini, Umar bin Abdul Aziz di sini. Jadi keluar jalur, tapi nanti putra mahkota balik lagi. Meredam jalur ini supaya tidak heboh. Karena Game of Thrones tuh taruhannya nyawa memang, gitu ya. Permainan kekuasaan itu taruhannya nyawa. Supaya meredam jalur keluarga yang ada di sini, khawatir mereka merasa kehilangan karirnya nanti karena dipindahkan ke Umar bin Abdul Aziz, sehingga kata Raja bin Haywah, seorang ulama yang ada di lingkaran istana yang punya kecerdasan banyak hal, masih bisikan seperti tadi. Putra mahkota nomor 1 adalah Umar bin Abdul Aziz, putra mahkota nomor 2 balik lagi ke keluarga sini, ke keluarga Abdul Malik, bukan ke keluarga Abdul Aziz. Akhirnya ditulis, tapi ditulis rahasia. Saya menunjuk putra mahkota 1 Umar bin Abdul Aziz dan yang kedua saudaranya. Digulung, kemudian dibawa oleh Raja bin Haywah. Sulaiman bin Abdul Maliknya lagi sakit. Kemudian dikumpulkan seluruh keluarga kerajaan dan ditanya oleh Raja bin Haywah, apakah kalian loyal kepada Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik? Ya, kami loyal. Apakah kalian loyal dengan semua instruksinya? Ya, kami loyal. Kalau begitu kalian harus berbaiat, bersumpah setia ke nama yang ada di dalam kertas wasiat ini. Kata mereka, siapa namanya? Kata Raja bin Haywah, kalau kalian loyal, kalian nggak akan banyak tanya. Diskak seter juga gitu. Ya sudah, kalau begitu kalian ikuti. Kami berbaiat kepada nama yang ada di dalam surat wasiatnya. Siapa namanya? Rahasia. Oke, dibijana lamun mamang atas maut. Kalau Sulaiman bin Abdul Maliknya sudah wafat. Setelah wafat, kemudian dibuka lembarannya dan isi wasiatnya adalah Umar bin Abdul Aziz ditunjuk jadi khalifah setelah Sulaiman bin Abdul Malik. Respon pertamanya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikasih waktu kesempatan untuk pidato, orasi kepemimpinan, ya. Program kerja 100 hari ke depan. Dikasih mic, dipersilahkan kepada khalifah yang baru untuk berorasi. Kata Umar bin Abdul Aziz, saya tidak menginginkan dan saya juga tidak punya hasrat setelah kalimat innalillahi tadi, dan saya tidak ingin ditunjuk dengan cara seperti ini. Saya akan kembalikan kepada kalian, silahkan tunjuk siapapun yang kalian mau. Ini Raja bin Haywah merasa, aduh, operasi saya bisa gagal ini. Ini kan operasinya Raja bin Haywah, operasi politiknya. Kata Raja bin Haywah, nggak bisa, Anda sudah ditunjuk. Umar bin Abdul Aziz nggak mau, saya nggak mau dengan cara seperti ini. Akhirnya diserahkan ke publik. Bagaimana menurut kalian? Kata publik, ya sudah, Umar bin Abdul Aziz kami setuju jadi khalifah. Karena diangkat dari bawah, disetujui oleh publik, bukan hanya ditunjuk dari atas. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz terpaksa menerima juga. Memang beda rasanya kalau ditunjuk dari atas dengan dipilih dari bawah. Yang paling enak mah dari atas ditunjuk, dari bawah bisa diterima. Kan kadang orang itu bagus ke atas, goreng ke handap nanti. Gitu. Di atas nama, wah saya punya bawahan begini. Tapi kata bawahannya, penjilat pak itu teh. Pintar ngejilat ke atasnya, tapi jelek ke bawahnya. Itu arogan, sombong, ninjek, raja-raja kecil, dinasti dan seterusnya. Ada orang yang bagus ke bawah, ngayomi, gitu, tapi nggak diterima di atas. Entah mungkin karena terlalu tegeg bahasa Indonesia. Entah mungkin karena terlalu pro ke bawah, gitu ya, kurang bisa menyampaikan pesan dari atas dan seterusnya. Diterima di bawah, tapi kurang bisa diterima di atas.
Ada juga yang bagus ke atas, bagus ke bawah. Nah, ini cerita seperti ini kalau di Al-Quran Nabi Yusuf diterima oleh raja, diterima oleh rakyatnya. Innakal yauma ladaina makinun aminun. Mulai sekarang posisimu wahai Yusuf makinun, engkau punya tempat makan, punya kedudukan, aminun, dan kau bisa kami percaya. Di ke atasnya diterima, ke bawahnya juga bisa diterima. Paling enak itu kalau posisinya atasan oke, bawahan juga oke. Karena kalau pakai atasan tidak pakai bawahan isin. Pakai bawahan tidak pakai atasan, oh, ya gitulah begitu. Dan kalau ke atasnya ketinggalan badannya keker atau kumaha begitu. Tapi kalau kekeringan, celana tapi tidak di baju, itu namanya bawahan lupa atasan. Yang lebih bahaya adalah atasan lupa bawah. Di luhur di baju, bawah tidak pakai celana. Yang paling bagus atasan dan bawahannya bagus. Nah, yang paling celaka. Ke atas jelek, ke bawah juga jelek gitu. Sama di kitchen juga kasihan tong sampahnya. Dibuang juga kasihan tong sampahnya. Itu Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi kenapa Umar bin Abdul Aziz menerima amanah, mengucapkan innalillah? Karena cara beliau memandang amanah ini bukan ghanimah. Tapi beliau memandang ini jadi mas'uliyah, akan jadi tanggung jawab yang nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, cara respon tergantung cara pandang, dan cara pandang dibentuk oleh keimanan gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang kedua, menjaga kesehatan supaya tidak sakit, walaupun sakit bisa diqadha. Yang ketiga, mulai membiasakan diri lebih intens lagi dengan Al-Qur'anul Karim, dan mudah-mudahan kita punya target di Ramadan ini bukan sekedar target yang sama dengan tahun kemarin. Tahun kemarin kita alhamdulillah khataman, aina khataman deyu, itu mah sama. Karena cara kita membandingkan itu bukan membandingkan, alhamdulillah Pak Ustadz, saya di Ramadan lebih baik dari di bulan Sya'ban. Ayah yang ngebanding kita dengan Sya'ban. Jangan. Dan tidak apply to apply ya, bandingkan Ramadan dengan Sya'ban. Karena perbandingan yang lebih fair, bandingkan Ramadan tahun kemarin dengan Ramadan tahun sebelumnya, itu pasti fair. Tapi kalau alhamdulillah saya lebih baik di bulan Ramadan, ya jadinya. Dan situasinya juga beda, suasananya juga beda gitu. Di Ramadan mah pintu surganya dibuka, pintu nerakanya juga ditutup, setannya juga dibelenggu, wajar atau lebih baik dari bulan Sya'ban mah. Tapi yang lebih proporsional perbandingannya yang lebih fair adalah Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan tahun sebelumnya. Jadi, orang khataman deui, khataman sami juga Ramadan tahun kemarin. Tapi mudah-mudahan khataman hari tahun ini bukan hanya khataman bacanya, tapi juga khataman terjemahannya. Syukur-syukur ada khataman baca tafsirnya juga. Syukur-syukur nambah hafal. Tonglah hafalan rada hese. Minimal sasurat nambah di bulan Ramadan tahun ini, atau ya apapun lah begitu ya, murojaah dan seterusnya. Mendengarkan tadabur, kajian tadabur yang ada di YouTube dari Ustadz ini, Ustadz itu dan seterusnya. Bikin rangkumannya, bikin postingannya dan seterusnya. Yang keempat, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Berzikir bersama keluarga, kalau bisa zikir pagi, zikir sore. Yang kelima, punya doa yang sudah ditentukan, doa yang sudah disiapkan, karena ini doa waktu yang mustajab dalam berdoa. Yang keenam, yang masih punya pasangan, mudah-mudahan bisa lebih bisa lebih dekat, bisa lebih baik rumah tangganya. Yang ketujuh, menunya dipersiapkan, menunya juga spesial ya. Dan yang kedelapan, i'tikaf. Wallahu a'lam bishawab. Hanya reminder sebelum kita masuk ke bulan Ramadan insyaallah. Kita lanjutkan poin ke-58 tentang tanda-tanda akhir zaman dari kitab Nihayatul Alam ya. Kitab Nihayatul Alam milik Kitab Nihayatul Alam Asyratus Sa'ati Sughra wal Kubra Ma'aswar wa Kharaid wa Tawdihat. Tanda-tanda kiamat yang kecil dan yang besar dengan gambar, peta dan penjelasan-penjelasan. Di kolam tulisan dari Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Huraifi. Siapa beliau Syekh Huraifi?
Ustadzul Aqidah wal Adyan wal Madahib al Mu'asirah bi Jami'atil Malik Saud bir Riyadh. Ustadz itu dalam bahasa Arab artinya profesor. Ya. Kalau di kita makan ustadz, ya ustadz begitu. Ngajar di mana? Ngajar di TPA. Siapa ustadz? Begitu. Ketemu orang Arab pasti bingung. Lah profesor ini mah luar biasa ya, profesor di Indonesia mah tawadu, mau ngajar anak TK itu ustadz beda. Penyebutan ustadz di Arab itu untuk gelar profesor. Alif dal itu profesor doktor, ustadz doktor. Alhamdulillah di kita untuk jadi ustadz gampang. Profesor di bidang akidah wal adyan dan perbandingan agama wal madhahibil mu'asirah dan mazhab modern, mu'asirah atau kekinian. Beliau menjadi guru besar di Universitas Malik Raja Saud di Riyadh. Udhu Al-Hayatil Ulwa lil I'lam Islami, anggota dari organisasi tinggi I'lam Islami. I'lam itu media ya. Buku ini yang kita kutip, yang kita gunakan cetakan tahun 2010 Januari. Baik, kita sudah sampai ke nomor 58 hari ini. Kita baca dulu bukunya, teksnya, nanti insya Allah kita akan coba kaji satu-satu bahasannya. 58 zamanun yakthuru fihi al-qurra'u wa yaqillu al-fuqaha'u wal ulama'u. Ciri kiamat kecil, tanda kecil kiamat sudah dekat adalah datangnya zaman yakthuru fihi al-qurra', para qori yang membaca, orang yang pandai membaca itu semakin banyak. Wa yaqillu, dan sedikit dari kata qalil, dan faqih serta ulama itu semakin sedikit. Yang bisa baca semakin banyak, tapi yang mengerti, mendalami dan faqih itu semakin sedikit. Kemampuan literasi orang itu semakin meningkat, tetapi pemahamannya semakin menurun. Ini judulnya. Akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu min alamati sa'ati an yakthura al-qurra'u wa yaqilla al-ulama. Nabi yang mengabarkan bahwa di antara tanda hari kiamat itu adalah makin banyak orang bisa baca dan makin sedikit orang yang kemudian menjadi ulama. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kemudian beliau mengutip hadisnya dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini intinya dari sini. Sayati zamanun, kelak akan datang satu zaman. Takthuru fihil qurra'u, di mana pada zaman itu para pembaca akan banyak, qurra akan semakin banyak. Wa yaqillul fuqaha'u, dan para ahli fiqih, ya faqih, orang yang mendalam pemahamannya semakin sedikit. Wa yaqbidul ilma, dan ilmu akan digenggam, akan diangkat. Wa yakthurul haraj, kemudian akan banyak gonjang-ganjing dan ketidakstabilan sosial. Bahasa Arabnya haraj. Kemudian sahabat bertanya, wa mal haraj? Ya Rasulullah, apa itu haraj? Kata Nabi, al-qatlu bainakum. Al-haraj adalah pembunuhan di antara kalian. Banyaknya terjadi pertumpahan darah. Tolong diingat-ingat urutan yang disampaikan oleh Nabi, karena saat Nabi menyampaikan sesuatu sangat sistematis sekali. Wahyu yang disampaikan lewat lisan Nabi dalam sabdanya itu bukan sesuatu yang nyeclok tanpa arti dan makna. Saat Nabi menyandingkan sesuatu pasti ada artinya. Kalau kita ngomong mencaplok kemana begitu ya. Sambung menyambung menjadi satu, pokoknya mah gitulah begitu. Tapi kalau Nabi berbicara, kalau Nabi bersabda, kalau Allah berfirman, menyebut sesuatu, lanjut ke yang kedua, lanjut ke yang ketiga, itu pasti ada benang merahnya. Yang dikasih tahu, yang Allah nggak kasih tahu juga nggak tahu. Beruntung orang yang kemudian dititipkan ilmu untuk mengetahui rahasia di balik setiap kata, di balik setiap kalimat dan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Satu, orang bisa baca dan makin banyak. Nabi tidak menyebut bacanya baca apa. Walaupun banyak yang mensyarah menjelaskan bacanya adalah baca Quran, baca hadis. Yang jelas zaman dulu orang itu sedikit yang melek huruf. Zaman dulu sedikit orang yang bisa baca. Zaman dulu lebih banyak ummiyun, ya, ahlu kitab itu minoritas. Yang bisa baca, yang bisa punya kitab itu minoritas. Tapi pemahamannya mendalam. Orang-orang yang bisa bacanya sedikit, tapi yang sedikit ini punya kemampuan membaca mendalam. Kemudian kata Nabi, taktsuru fihil qurra. Yang banyak baca, yang bisa baca jadi banyak. Tapi yang mengerti dengan mendalam jadi sedikit. Kalau digambarkan begitunya, sedikit tapi dalam, atau banyak tapi jadi dangkal semuanya. Dan yang berikutnya, wa yaqbidul ilma wa yuqbadul ilmu. Ilmu itu akan ditarik. Ilmu itu akan diangkat. Yang baca banyak, yang ngerti sedikit, ilmunya diangkat, dan setelah itu terjadi haraj, kekacauan. Apa itu haraj? Bunuh-bunuhan di antara kalian. Kira-kira kenapa terjadi bunuh-bunuhannya? Karena ngertinya sedikit. Sekali lagi kita sampaikan, kalau Nabi menyampaikan sesuatu itu pasti ada hubungannya. Kenapa terjadi bunuh-bunuhan? Karena orang yang ngerti sedikit. Gara-gara ilmu gara-gara pemahamannya tidak mendalam, sehingga nyawa itu jadi murah. Nyawa itu jadi ringan. Menumpahkan darah itu bukan sesuatu yang sakral lagi, bukan sesuatu yang harus dijaga lagi. Gara-gara tadi fuqahanya sedikit, ilmunya diangkat, sudahlah, kita mah halal darahna. Dia mah tinggal dibunuh saja, habisi saja, dan seterusnya. Al-qatlu bainakum, pembunuhan di antara kalian. Siapa kalian yang dimaksud? Saat Nabi menyampaikan hadis ini di depan Rasulullah adalah para sahabat dan muslim. Al-qatlu bainakum, thumma ya'ti ba'da dzalika zamanun. Kemudian setelah itu, ini berarti ada urutan waktu, dan urutannya durasinya cukup lama karena Rasulullah memilih kata thumma. Dalam bahasa Arab, thumma itu at-tartib wa tarakhi, urutan dengan durasi yang cukup lama. Kemudian setelah itu terjadi, akan datang zaman. Ya'ti ba'da dzalika zamanun yaqra'ul Qur'ana rijalun. Orang-orang akan membaca Al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Tapi mereka membaca Qur'annya enggak nyampe ke leher mereka. Qur'annya tidak sampai ke leher mereka. Jadi baca Quran cuma di lisan, di mulut, sampai ke tenggorokan. Kira-kira kenapa sampai ke tenggorokan saja? Karena makharijul huruf paling dalam itu di tenggorokan. Nggak ada yang di dada gitu ya. Nggak ada suara dada seperti orang Mongol kalau nyanyi. Makharijul huruf paling dalam itu di sini. Paling dalam itu A dengan huruf H, Hamzah dengan huruf H. La yujawizu taraqiyahu. Ada orang-orang yang membaca Quran, tapi Quran cuma sampai sini. Maknanya apa? Kalau dikaitkan dengan makna yang pertama, fasih, tapi nggak mendalam pemahamannya. Tahu setiap makhrajnya. Ini bukan berarti tahsin tidak penting. Tahsin penting karena salah baca salah makna nanti. Tapi kalau fokusnya hanya supaya bagus bacaannya, supaya indah kedengarannya, dan tidak dilanjutkan supaya ngerti kandungannya, inilah yang sedang dibicarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bisa baca banyak, yang mengertinya sedikit, ilmunya kemudian diangkat, dan kekacauan bisa terjadi. Tsumma ya'ti ba'da dzalika zamanun yaqra'ul Qur'ana rijalun la yujawizu taraqiyahum tsumma, ini lebih mengerikan.
Tsumma ya'ti ba'da dzalik, kemudian akan datang setelah itu zamanun yujadilul munafiqul kafirul musyriku billahil mu'min bimithli ma yaqul. Orang munafik yang kafir, yang musyrik kepada Allah, yang menduakan Allah akan berdebat dengan orang mukmin pakai Quran juga sama-sama pakai Quran. Jadi debatnya tentang ayat Al-Quran, tapi kata Rasulullah SAW, ini iman, ini enggak. Ini iman, ini munafik. Ini iman, ini musyrik. Ini iman, ini kafir. Debatnya tentang Quran. Artinya secara intelektual melek, secara wawasan akademis ngerti, tapi faqihnya enggak dapat. Mereka cuma dapat permukaan dan kulitnya saja. Mereka cuma dapat wawasannya saja, knowledge-nya mereka dapat. Tapi Al-Quran bukan sekedar knowledge, ada sesuatu tafaqquh fiddin, itu bukan cuma kulit, tapi apa yang ada di dalamnya. Apa yang ada di dasarnya. Ya, bukan cuma mengambang di permukaan lautan, tapi juga menyelami sampai akhirnya mendalami ke dasar samudra. Ini tafaqquh secara bahasa. Jadi bukan sekedar ta'allum, bukan sekedar iqra, tapi faqih, sampai ke tingkat faqih. Dan urutannya luar biasa. Zaman yang pertama, zaman banyaknya pembaca, sedikitnya fuqaha. Zaman yang kedua, zaman pembaca Quran, hanya sampai ke tenggorokan. Zaman yang ketiga, zaman ketika Quran jadi bahan perdebatan antara mukmin dengan kafir. Kok bisa kafir berdebat pakai Quran? Karena mereka bisa baca. Kok bisa orang musyrik berdebat pakai ayat Quran? Karena mereka juga bisa baca. Tapi bacanya nggak pakai tafaqquh, nggak pakai tafaqquh. Wa yazdadul amru su'an. Ini hadisnya riwayat Hakim, wa sahahahu wa wafaqahu Adz-Dzahabi, kemudian disahihkan oleh Imam Adz-Dzahabi. Imam Adz-Dzahabi ini imam hadis, ya, hafal banyak hadis. Sampai disebut imam dalam hadis, bukan hafal 1, 2, 3 hadis. Tapi bukan berarti meremehkan yang sedang memulai 1 atau 2, 3 hadis. Karena yang hafal jutaan hadis juga awalnya hafal 1, 2, 3 hadis. Orang yang punya 100 dulunya memulai dari 1. Wa yazdadul amru su'an idza qubidal ilmu biqabdil ulama'i hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Dan urusan bertambah buruk. Wa yazdadul amru su'an, urusan bertambah buruk idza qubidal ilmu biqabdil ulama, kalau ilmu itu kemudian ditarik dengan diwafatkannya ulama. Ilmu tidak akan ditarik dari dunia dengan tiba-tiba orang amnesia berjamaah. Malamnya mereka masih ingat, pagi hari mereka bingung. Naonnya duka samia bagi hilap deui. Enggak akan seperti itu Allah mencabut ilmu. Tapi dengan mencabut nyawanya para ulama, sampai idza lam yabqa 'alimun, kalau orang alim sudah tidak tersisa, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia akan mengangkat para pimpinan, kepala-kepala itu orang-orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang kok bisa manusia mengangkat orang bodoh jadi pemimpin, jadi ru'us, jadi kepala, populer, viral, terkenal, kaset, bager, sok bagi artos, dan seterusnya. Fasu'ilu, kemudian mereka ditanya, fa'aftau bighairi ilmin, mereka ngasih fatwa tanpa ilmu, fadallu, maka mereka sesat, wa adallu, dan mereka juga menyesat. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hadis berikutnya ini hadis yang jadi landasannya 2 ya di bab ini. Hadis berikutnya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda,
Innallaha azza wa jalla la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Allah tidak akan mencabut ilmu dengan cara mencabutnya dari manusia. Tadi kita sebutkan, Allah tidak akan mencabut ilmu itu dengan membuat amnesia tiba-tiba. Tapi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Cara Allah mencabut ilmu adalah dengan mewafatkan dan mencabut nyawa para ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Hingga saat tidak tersisa lagi orang alim, orang yang faqih, orang yang mengerti, orang yang paham dengan mendalam, manusia akan mengangkat pimpinan mereka adalah orang jahil. Ini sebetulnya beliau hanya mengutip ulang ya. Wal muradu biqabdil ilmi fil ahadits sabiqah al-mutlaqah laisa huwa mahwuhu min suduri huffaz. Penjelasannya. Dan yang dimaksud dengan mencabut ilmu dalam hadis-hadis sebelumnya adalah bukan menghapusnya dari dada para penghafalnya, bukan amnesia jamaah, walakin ma'nahu annahu yamutu hamalatah. Tapi para pemikul ilmunya yang meninggal dan seterusnya, mirip lah ya. Kemudian beliau mengutip karena tinggalnya di Arab Saudi, beliau mengutip ulama-ulama di negeri sana, di negeri Arab Saudi. Fatuwfiya Syekhul Imam Abdul Aziz bin Baz bin Abdullah bin Baz, Rais Hay'ati Kibaril Ulama bil Mamlakatil Arabiyyati Saudiyah, dan wafat Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, pemimpin ulama kibar, ulama-ulama senior di Saudi Arabia, wafatnya tahun 1999. Kemudian Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin wafat tahun 2000. Kemudian wafat Syekh Albani tahun 1999. Wa ghairuhum min ajillati ahli ilm. Dan banyak selain tiga ulama ini dari ulama-ulama senior yang wafat. Wa man ta'ammala ahwal al-ummati al-yawm, dan siapa yang memperhatikan kondisi umat hari ini, ra'a tanafus adadin minan nasi wasyababi fi tahsinil aswati bi qira'atil qur'ani wa tartibihi wa taghanni bihi wa tahsinis saut. Barang siapa yang memperhatikan kondisi umat hari ini yang dimaksud adalah saat buku ini dicetak tahun 2010, akan melihat tanafus. Apa tanafus? Wa fi dzalika fal yatanafasil mutanafisun, berlomba-lomba. Hari ini akan melihat orang berlomba-lomba dan para pemuda berlomba-lomba fi tahsinil aswat, untuk memperbagus suaranya, bi qiraatil Quran, saat membaca Quran, wa tartilihi, dan berlomba dalam tartilnya, wa taghanni bihi, dan berlomba untuk melagukannya, wa tahsinis saut, dan berlomba untuk memperbaiki suaranya, wal ghaflah an talabil ilmi syar'i wa itqani ahkamis syariah. Tapi kemudian lalai dari menuntut ilmu syariat dan mengitqan. Itqan itu apa bahasa kita itqan ya? Ulet, tekun. Nah, tekun itu dari bahasa Arab. Tekun, itqan. Dan tekun dalam memahami hukum-hukum syariah. Walau sa'alta ahadahum, dan seandainya engkau bertanya kepada mereka, an mas'alatin fit taharah, tentang masalah taharah, atau sujud sahwi, atau tentang sujud sahwi, lama wajadta indahu syai'an min ilmin, engkau akan menemukan bahwa mereka enggak punya pengetahuan sama sekali. Tapi kalau bab tarik suara, memperindah suara, dan bagus, performance oke, penampilan oke. Karena itu mungkin yang lebih cepat viralnya, lebih cepat populernya, lebih mudah diterimanya, lebih gampang disukainya. Apakah salah? Nggak ada yang salah. Yang salah adalah merasa cepat puas dan berhenti di situ, tidak lanjut ke sana. Karena interaksi dengan Al-Quran itu bukan berhenti dibaca saja. Al-Quran diturunkan bukan untuk dibaca saja. Al-Quran diturunkan untuk dipraktekkan dan diamalkan. Supaya bisa dipraktekkan, maka harus dibaca. Supaya bisa dipraktekkan setelah baca, maka harus dipahami. Supaya tidak harus selalu buka-buka terus, kalau lagi pergi buka lagi, maka mending dihafalkan. Yang menghafalkan Al-Quran seperti orang yang di kepalanya, kalau dalam bernegara misalnya,
Seperti orang yang di kepalanya itu ada Pancasila, UUD 1945 dengan semua undang-undang yang pernah dibuat. Jadi kemanapun dia pergi ketemu dengan ini, ada di sini semuanya. Gitu. Tata negara, Anda pejabat, kudu ketemu polisi, saya tahu undang-undang lalu lintas di begini. Ketemu dengan pengacara, dia nyambung gitu. Ketemu dengan dia, nyambung segalanya. Itu seperti menghafalkan Al-Quran. Dan dia mengerti apa yang dia hafalkan. Supaya tidak cinggobling. Ayatnya undang-undang tentang penanaman investasi modal asing. Baca, nggak perlu, sudah ada di sini semua. Itu tujuan menghafalkan Al-Quran. Jadi ini beliau bukan, ya kitab ini bukan berarti mendiskreditkan dan melarang memperbaiki suara, belajar tajwid dan tahsin, tapi itu hanya sasaran antara, bukan tujuan utama. Jangan berhenti di sana. Nah, yang jadi masalah adalah zaman itu, kata Rasulullah, akan banyak orang yang berhenti dibaca tapi tidak berlanjut ke pahamnya. Hanya berhenti di permukaan, hanya merasa puas dengan penampilan, bacaan dan suara, tapi tidak ingin melanjutkan ke pemahamannya. Itu yang jadi masalah. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, karena kita sudah selesai baca, kita lanjut ke slide-nya. Kita baca dulu supaya dapat barokah dari sang penulisnya, karena ini aslinya dari sana. Baik, akhir zaman banyak qori, sedikit faqih. Nah, inilah paradoks yang khawatir kemudian muncul kalau Rasulullah menyebutnya al-haraj. Kalau masjid makin ramai, makmur, tapi akhlak makin mundur. Jadi paradoks. Kalau grup kajian makin banyak, puluhan, ratusan, ribuan, tapi makin mudah untuk mengkafirkan orang-orang yang beriman. Paradoks. Kalau lisan fasih dengan dalil, tapi hati kering dari adab, itu juga paradoks. Qurra, tapi bukan fuqaha. Yang kata Nabi dalam hadisnya, sayati 'alan nasi zamanun tadi ya. Banyak pembacanya, sedikit ahli faqihnya. Fikih dalam bahasa Rasulullah itu bukan fikih dalam urusan fikih ibadah, bukan cuma itu gitu ya. Fikih secara bahasa, fikih yang kita, kalau kita karena kata fikih itu dalam Al-Quran juga dipakai. Tapi fikih yang ada dalam Al-Quran atau dalam hadis, jangan difahami fikih itu hanya membahas fikih sholat, fikih itu bukan cuma itu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, silahkan rujuk surat At-Taubah, surat ke berapa? 9, ayat ke 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Tafaqquh. Tafaqquh dari kata fikih. Jadi akidah itu juga fikih. Maka disebutnya fikih akbar. Bukan hanya sekedar membaca teks, bukan hanya sekedar qari, tapi juga memahami dengan mendalam tentang nilai-nilai dalam kandungan akidah. Jadi supaya kita nggak mispersepsi, salah paham tentang makna fikih yang ada dalam hadis, yang ada dalam Quran dengan yang kita pahami sehari-hari. Karena kalau kita kan membagi dalam subjek, membagi dalam kajian naon, kajian akidah. Kajian naon, kajian tafsir. Kajian naon, kajian sirah. Kajian naon, kajian fikih. Nah, bukan itu yang dimaksud dengan fikih dalam bahasa Quran dan bahasa hadis. Karena memahami Quran, belajar tafsir, itu bisa masuk dalam tafaqquh fid din. Termasuk dalam tafaqquh. Belajar tentang akidah, itu juga belajar tafaqquh fid din. Ya. Ini yang dimaksud dengan fuqaha dalam redaksi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuantitas lisannya banyak, tapi kualitas pemahamannya sedikit. Dan dampak akhirnya, efeknya
al-haraj. Bingung, kacau, bunuh-bunuhan. Tapi itu zaman awal. Nanti setelah itu tadi Quran dibaca cuma sampai ke tenggorokan. Yang lebih menyedihkan lagi, ini mah kita cerita lebih kesinian dan kedisinian, kekinian dan kedisinian, supaya lebih dekat dengan kita. Faktanya di Indonesia, jangankan faqih, yang bacanya juga masih minim. Kalau membandingkan dengan total warga negara gitu ya, populasi Muslim di Indonesia, populasi Indonesia itu sudah lebih dari lagunya Rhoma Irama. Yang diupdate di Rhoma Irama sabar aja nah 130 juta. Sabar 130 jutanya. Tapi dari tahun sabaraha harusnya ada diupdate 2020 kenapa menjadi 240 juta. Mayoritas walaupun secara persentase dari tahun ke tahun turun. Kalau dulu mungkin diangkat 90-an, makin ke sini makin turun 80. Terakhir kalau tidak salah 85-an. Tapi lumayan 85 dari 240. Datanya diambil dari Litbang Kemenag. Apa Litbang teh? Nah itu bukan sulit berkembangnya. Atau Risbang lah begitunya. Karena Risbang kasur. Risbang, riset dan pengembangan. Dan diambil dari IIQ, Institut Ilmu Quran. Jadi yang mampu membaca saja baru 35%. Yang mampu membaca ya. Jadi mayoritas Muslim Indonesia belum bisa membaca. Jangankan baca Quran, baca huruf Arab saja, huruf hijaiyah saja masih aduk-adukan. Karena baca Quran tidak sama dengan baca huruf hijaiyah. Betul? Baca Quran mah ya idghamna, ya ikhfa'na, ya hukum-hukum tertentu, hukum-hukum spesial tidak sama seperti membaca koran bahasa Arab. Kemudian ini guru PAI, guru pendidikan agama Islam, Kemenag tahun 2025 hasil ngakopling bae. Hanya 11,35%. Jadi mudah-mudahan hadis tadi urang mah rada jauh keneh. Karena qurra'nya juga sedikit. Kalau kata Nabi, ini apa? Syekh Uraifi menggolongkan tanda ke-58 dalam golongan yang sudah pernah terjadi. Karena dalam kitab ini beliau membagi jadi dua. Ada tanda kiamat yang sudah terjadi, ada tanda kiamat yang menurut beliau belum terjadi. Hadisnya sama, cuman penempatannya saja mungkin yang setiap orang punya ijtihad masing-masing begitu ya. Kalau Syekh Uraifi menempatkannya ini sudah terjadi. Tapi kalau melihat data di Indonesia dengan angka seperti ini, wallahu a'lam. Rasanya yang bacanya juga masih belum banyak. Hadisnya benar, hadisnya sahih, tapi mentanzil, mengkontekstualisasikan hadisnya, wallahu a'lam bishawab. Hanya saja pasti akan terjadi kata Nabi kondisi seperti itu. Ini datanya. Nah, kita lanjut. Kenapa orang lebih senang membaca daripada memahami? Kenapa orang lebih senang untuk memperindah suara daripada mendalami? Kenapa orang lebih senang untuk yang permukaan daripada yang menyelam, yang lebih dalam? Karena kecenderungan otak manusia lebih senang dengan yang ringan-ringan, yang gampang-gampang, yang mudah-mudah, yang enteng-enteng, yang simple-simple gitu. Kecenderungan untuk dalam tanda petik malas. Kecenderungan untuk yang apalagi semakin ke sini one bite piece. Kalau bisa mah yang sekali kunyah keleb. Makanya video yang laku juga yang 1 menitan, 3 menitan, TikTok laku gitu. Scroll.
Jadi inginnya cepat, ya kan 1 menit mah cepat, 3 menit mah cepat, yang mudah, yang ringan, yang enteng, yang instan. Kalau dalam Al-Quran, lihat surat wa kanal insanu ajula, dalam surat manusia itu memang diciptakan ajul, ya. Al-Isra ayat ke-11. Al-Isra ayat ke-11. Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi wa kana al-insanu ajula. Dan manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan, dan manusia itu bersifat tergesa-gesa. Ajula, hoyongna nu terehna we. Nyanak enggalna we, nyanak instan. Normal. Tapi kalau tidak dilawan, malah ikut arus, ya seperti yang sudah diprediksi oleh Nabi, makin lama makin begitu. Dan mujahadah itu karena kita melawan arus diri kita sendiri. Yang disebut dengan jihad melawan diri sendiri, salah satunya adalah jihad melawan ajula, ketergesa-gesaan. Hoyongna teh nu tatak. Dari instan ke intan itu butuh mujahadah memang. Dan intan mah tidak bisa singkat. Kalau qurra itu karena permukaan nyaman, mudah, cepat, instan, enak, hasilnya merasa. Tapi kalau faqih, fuqaha, pemikir, analis, ya memang berat, beban. Dia Ustaz, kudu mikir. Susah. Dan seterusnya, ya, karena surga diliputi sesuatu yang tidak kita sukai. Surga diliputi sesuatu yang tidak kita sukai. Susah, betul. Datang ke majelis ilmu itu nggak gampang. Kamu lamun hujan dari tiris, dari macet, bari aya Persib, bari tunduh, misalnya begitu ya. Bari seseuheun can diangkat, bari lapar. Ini apa? Ya, prediksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecenderungan manusia untuk lebih banyak mengikuti hawa nafsunya daripada melawan dirinya sendiri. Hoyong nanu tereh, dan akhirnya disuplai. Manusia senangnya yang cepat-cepat disuplai. Dikasih terus. Ada yang namanya Dunning-Kruger effect. Tong kosong nyaring bunyinya lah bahasa kita begitu ya. Orang kalau baru di langkah pertama dalam mencari ilmu itu sudah merasa jumawa dan paling superior. Tapi kalau dia terus belajar, dia akan jatuh ke bawah. Geningan, saya baru tahu sedikit. Jatuh ke bawah percaya dirinya, tapi makin bertambah ilmunya. Kalau tahap pertama, ilmunya sedikit, percaya dirinya naik. Langkah awal orang dalam segala hal saya kira begitu ya. Bukan hanya dalam cari ilmu, termasuk orang yang baru pertama kali bekerja, misalnya masuk ke perusahaan. Tapi setelah tahu realitanya, speechless, gening kieu perusahaan saya teh. Turun percaya dirinya, tapi nambah pengalamannya, nambah wawasannya, nambah wisdomnya. Dan kalau dia terus bertahan, akhirnya mulai seimbang. Percaya diri sedikit demi sedikit mulai naik, walaupun tidak drastis di pertama, dan ilmunya semakin bertambah. Ini 3 tahap dalam segala hal saya kira. 3 tahap dalam berislam, 3 tahap dalam mencari ilmu, 3 tahap dalam memulai segala aktivitas, ya, termasuk punten. Kita sudah berumah tangga semuanya. 3 tahap dalam berumah tangga juga biasanya begitu. Awal-awal mah ideal, rumah tangga kita luar biasa, masya Allah, tabarakallah. Ketemu usia 5 tahun, tak aja, kalau awal makan,
luar biasa, tampil di media sebagai pasangan yang sangat romantis. Beginilah membangun rumah tangga yang romantis. Awal-awal. Tapi setelah 5 tahun, oh, ternyata begini pasangan saya. Tapi dari situlah semakin dewasa, mungkin percaya diri turun, tapi pengalaman bertambah. Dan akhirnya ada tanjakan pencerahan, ya orang akhirnya, oh beginilah dunia. Beginilah aslinya. Dan di mana posisi fuqaha? Di yang ketiga. Di mana posisi qurra? Di yang pertama. Qurra itu mereka baru membaca permukaan, sudah langsung tinggi percaya dirinya. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, mereka langsung ngasih fatwa, dan akhirnya banyak kekacauan, banyak kebingungan, banyak pertentangan, banyak keributan, banyak tuduh-tuduhan, banyak saling mengkafirkan, dan akhirnya bunuh-bunuhan. Tapi saat teruskan, lanjutkan pembelajarannya makin dalam. Ini kan berpermukaan. Makin dalam, makin ke bawah. Oh, ternyata ilmu yang kita cari itu masih 10 meter. Sementara samudra ini ada berapa meter? Oh, jauh kan yang 11.000 kilometer sampai ke Palung-Palung 20 kilometer. Makin jatuh, makin gak percaya diri, ketemu orang tuh merasa bodoh. Tapi sebetulnya dia banyak menyimpan ilmu. Tapi kurang pede orang nate. Gak kelihatan seperti orang yang berilmu, tapi banyak ilmunya. Dan makin lama, makin humble, makin wisdom, makin bijak. Karena pengalaman berumah tangganya sudah 25 tahun. Sudah 60 tahun. Sudah lama dia bekerja, sudah tahu luar dan dalamnya. Melihat anak muda yang baru kerja, ayo kita jadikan perusahaan ini perusahaan. Oh, takbir, Allahu Akbar. Sementara yang sudah puluhan tahun, Masya Allah, barakallah. Lanjutkan. Nanti ada masanya, lanjutkan, teruskan. Ini ya Dunning-Kruger effect gitu ya, grafik ilmu dengan kesombongan. Jadi Rasulullah membahasakan dengan bahasa yang simpel. Hari ini orang kemudian mensyarahnya, menjelaskannya dari berbagai aspek dan perspektif, nyambung. Ilmu itu nggak ada yang tercerai berai. Apalagi kalau ilmu yang kita punya atau ilmu yang ada tujuannya berkhidmat dan melayani Quran dan hadis. Bagaimana memahami ayat ini dari sisi psikologis? Kalinya. Bagaimana memahami ayat ini dari sisi ilmu geologi dan biologi dan fisika dan seterusnya. Bagaimana, misal begini Bapak Ibu. Ini saya sedang mentadaburi karena hujan lagi turun. Lagi tadabur ayat. Kalau kita lagi hujan, kalau cuaca lagi hujan, perut kan lapar. Lebih gampang lapar daripada haus kalau lagi hujan. Saya lagi tadabur begini. Hubungan antara hujan dan makanan dan ekonomi global. Falyanzuril insanu ila ta'amihi. Surat apa itu? Abasa. Falyanzuril insanu ila ta'amihi. Anna sababnal ma'a sabba. Thumma syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Setelah itu fa idza ja'atis shakhah. Kenapa Allah mengabungkan walaupun di 10 mah sudah beresnya baheula. Kenapa Allah menyandingkan antara arti ayatnya begini? Maka hendaklah manusia memperhatikan makanan yang dia konsumsi. Falyanzuril insan ila ta'ami. Hendaklah manusia memperhatikan makanan apa yang dia konsumsi. Bukankah kami yang telah menurunkan hujan dari langit? Itu teh
transisi ayat yang sekilas mengagejlik begitunya. Kita tuh lagi mau makan, tiba-tiba kudu ningali hujan. Perhatikanlah manusia apa yang dia konsumsi. Bukankah kami yang menurunkan hujan dari langit? Anna sababnal ma'a sabba. Bukankah kami yang menurunkan? Jadi lagi sedikit baca-baca gitunya. Hubungan hujan dengan ekonomi global. Walaupun Rasulullah membahasakannya teh simpel. Menjelang turunnya Dajjal, hujan itu akan berhenti sepertiganya. Menjelang turunnya Dajjal, hujan itu akan berhenti 2/3-nya. Dan menjelang turunnya Dajjal, hujan akan berhenti selamanya, 1 tahun. Jadi 3 tahun sebelum Dajjal turun, 1/3 hujan itu nggak turun. Kalau curah hujan biasanya, misalnya dalam 1 tahun hujan itu biasanya 6 bulan. Nah ini 3 tahun menjelang turunnya Dajjal, 1/3-nya jadi berkurang. 2 tahun menjelang turunnya Dajjal, 2/3-nya jadi berkurang. Setahun menjelang turunnya Dajjal, di dunia nggak turun hujan sama sekali. Dan apa efeknya kalau hujan tidak turun untuk ekonomi global? Begitulah. Jadi kalau melihat hujan turun, lagi kena Dajjal. Aya kena hujana. Kamu lamun hujana ti wengi, ka subuh, ka siang, ka sonten, Dajjal tidak datang tapi banjir. Ayo datang begitu ya, bukan Dajjal. Ala kulli hal. Banjir, longsor, dan seterusnya. Nah, perbedaan antara qori dengan faqih. Kalau qori tekstual, kalau qori hitam dan putih, kalau qori ya macam-macam lah. Akhirnya haraj ujungnya. Tapi kalau faqih, dia berusaha untuk memahami kedalamannya. Walaupun yang dilihat cuma 1 meter, tapi dia bukan melihat permukaan 1 meter. Dia coba lihat 1 meter ini sampai dasarnya berapa kilo sih. Gali lagi, sampai mentok. Walaupun di atas cuma 1 meter. Tapi setelah digali, ternyata di bawahnya itu mentoknya itu sampai 11 kilometer. Itu faqih. Kelihatan sedikit di permukaan, tapi sampai ke dalamnya bisa sampai 11 kilometer. Nah, selain fikih ibadah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, selain fikih sholat, selain fikih saum, selain fikih zakat, selain fikih jinayah, selain fikih apa lagi? Selain fikih nikah, selain fikih mal, ya. Ada juga fikih yang ini kalau diamalkan, kalau ini dipelajari, kalau ini dipraktekkan, fikih ini juga mudah-mudahan bisa menghindarkan dari yang namanya haraj tadi, kekacauan, kebingungan, bunuh-bunuhan, dan seterusnya. Satu fikih dakwah. Fikih dakwah, fikih mengajak orang. Punten Bapak Ibu. Ini mah ilustrasi, bukan untuk mendiskreditkan pekerjaannya. Ini apoteker tahu obat. Ini pasien. Apakah apoteker bisa langsung ketemu pasien? Kan tahu obatnya. Tapi siapa yang punya otoritas untuk menghubungkan apoteker dengan pasien? Kenapa dokter? Karena dokter faqih. Karena dokter bisa membaca dan mendiagnosa penyakitnya ini, obatnya ini. Tapi dokter belum tentu bisa bikin obat. Yang bikin obatnya apoteker, jurusannya farmasi, tapi yang bisa mendiagnosa dan faqih betul-betul mendalami pasien dan penyakitnya adalah dokter. Nah, kalau apoteker langsung ketemu pasien, tak khawatirnya haraj begitu ya. Al-haraj. Khawatir kemudian terjadi pembunuhan kepada pasien walaupun niatnya baik. Bukan berarti apoteker itu jelek, bukan berarti kemudian jurusan farmasi itu gagal, bukan. Tapi masing-masing ada spesialisasinya, dan untuk menyambungkan antara obat dengan penyakit ada sosok yang betul-betul kompeten, dokter fakihnya di sana. Ini namanya fikih dakwah. Apa itu fikih dakwah? Ini ayatnya, obatnya
Ini masyarakatnya, orangnya yang sedang berpenyakit. Kira-kira kudu dikasih obat nu mananya? Jangan langsung ketemu, misalnya ada orang belum kenal Islam langsung, kadir, namun dirinya agamana Kristen, qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wala antum a'bidun. Itu ayat Quran betul, itu obatnya. Tapi kapan obat itu diturunkan oleh Allah kepada Mekah, orang Mekah? Masih ingat cerita sahabat Rasulullah hijrah ke Habasyah? Jangan berbohong di masjidnya. Kalau tidak, bilang tidak. Bapak Ibu yang Allah muliakan, waktu sahabat hijrah ke Habasyah, Raja Habasyah itu Kristen dan Nasrani. Betul. Tapi surat yang dibaca oleh Ja'far, surat apa? Maryam. Kenapa bukan surat Al-Kafirun? Padahal itu sudah turun. Kenapa surat yang dibaca surat Maryam? Karena surat Maryam ini surat yang jadi penghubung antara kita Muslim dan Anda yang Nasrani. Jadi salah satu dalam fikih dakwah adalah apa titik persamaan saya dengan Anda? Dan mudah-mudahan titik persamaan inilah yang akan mengikat kita. Kalau sudah mengikat, mudah-mudahan saya bisa mengajak Anda. Ini lokomotif, ini gerbong. Lokomotif itu kalau mau ngajak gerbong, dia mundur dulu. Dan jangan harap gerbongnya yang bergerak maju. Lokomotifnya yang mundur. Dan setelah mundur, apa yang dilakukan? Membangun ikatan. Klek, titik persamaannya iya kieu. Klek. Nah, makin mulus, makin bagus supaya penumpang tidak kaget. Kadang ada masinis yang penerbangan hiji lah. Gitu. Sehingga penumpang di dalam itu rewas. Tapi makin mulus makin bagus. Natural, ngikat hatinya itu natural. Natural ngikatnya. Krek. Setelah ngeklik, mau diajak kemanapun itu gerbong, kalau ikatan sudah terbangun pasti ngikut. Itulah fikih dakwah. Itulah fikih dakwah. Tapi kalau ayat disampaikan, tahya ayatna, tahya hadisna, tahya ayatna, tanpa menganalisa dan mendiagnosa penyakitnya, khawatir seperti apoteker langsung ngasih ke pasien tanpa rujukan dokter, tanpa rujukan dari dokter. Ada namanya fikih aulawiyat. Dia tahu ilmunya, tapi dia nggak tahu mana yang prioritasnya. Skala prioritas, contoh misalnya. Mana yang harus didahulukan? Yang sunnah atau yang wajib? Mana yang harus diprioritaskan? Mencium hajar aswad untuk dapat pahala sunnah, tapi dengan gencet. Kalau badannya lemah, kalau badannya kuat, Allahu Akbar, jihad. Padahal kanan kirinya juga muslim semua. Allahu Akbar, pahalanya lebih besar. Wah, ayo kebadu ku ieu ku sikutna begitu. Wah, dapat pahala. Tapi di belakang ada yang mana yang harus diprioritaskan? Kalau tidak pakai fikih aulawiyat, bisa mendahulukan yang dibelakangkan dan mengedepankan yang bisa itulah begitunya. Mengedepankan yang harusnya bisa ditunda dan membelakangkan yang harusnya itu jadi prioritas bersama. Mana yang lebih prioritas? Ukhuwah Islamiyah atau mengedepankan furu'iyah? Ukhuwah Islamiyah, gitu ya. Kita pernah cerita Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu punya pandangan kalau kunut subuh itu menurut Imam Syafi'i sunnah. Menurut Imam Syafi'i. Beliau pergi ke Irak, ke masjidnya Abu Hanifah. Abu Hanifah itu gurunya. Imam Syafi'i berguru itu ke Imam Malik, dan Imam Syafi'i berguru juga ke muridnya Abu Hanifah. Namanya Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hasan ini muridnya Abu Hanifah. Kenapa nggak ketemu langsung dengan Abu Hanifah?
Karena Imam Syafi'i lahir persis di tahun Abu Hanifah meninggal dunia. Abu Hanifah tahun 150 Hijriah wafatnya, Imam Syafi'i 150 Hijriah lahirnya, jadi nggak sempat ketemu. Ketemunya dengan murid Abu Hanifah. Singkat cerita, Imam Syafi'i datang ke Irak, kemudian sholat di masjidnya Abu Hanifah dan diminta untuk jadi imam sholat subuh. Pas rakaat yang kedua, ruku, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, langsung sujud. Beliau yang berpendapat kunut subuh sunnah, tapi beliau yang saat jadi imam di masjid Abu Hanifah tidak kunut. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Selesai zikir, selesai doa, kemudian ditanya, wahai imam, Anda lupa ya? Lupa apa? Enggak kunut. Enggak, saya sengaja enggak kunut. Kenapa? Karena Anda berpendapat itu sunnah. Kenapa Anda meninggalkan yang menurut Anda sunnah? Kata imam, karena di masjid ini Abu Hanifah berpendapat kunut itu bid'ah. Menghargai. Jadi Imam Syafi'i, kata beliau, kita menyimpulkan adab di atas ilmu, ukhuwah di atas pendapat. Pendapat saya begini, tapi menjaga kebersamaan. Oh, Abu Hanifah punya pendapat, Imam Syafi'i juga punya pendapat. Nah, mana yang diprioritaskan? Fikih aulawiyatnya mana yang harus didahulukan? Kalau ini tidak didahulukan, al-harajlah yang akan terjadi, kebingungan, kekacauan, dan seterusnya. Yang berikutnya, fikih ikhtilaf. Fikih ikhtilaf ini etika dalam perbedaan. Berbeda tidak harus mirip seperti fikih aulawiyat tadi. Nah Pak Ustadz, pelangi jika LGBT wae. Justru kita ingin mengembalikan keindahan pelangi kepada aslinya. Mereka lah perampok yang ngambil pelangi jadi identiknya jelek. Cahaya itu satu, tapi setelah masuk prisma dengan metode dan ijtihad para ulama, jadi mejiku ibin niu. Ada yang jadi mazhab Syafi'i, mazhab Maliki. Kalau ditanya sumbernya mana? Sumbernya sama. Mazhab Syafi'i sumbernya Al-Quran dengan Sunnah juga. Maliki begitu, Hanafi begitu, Hambali juga begitu. Hanya cara dalam mengelola dan cara dalam istimbatnya yang berbeda, sehingga hasil hukumnya juga bisa beda. Nah biasa gitu Pak Ustadz, kan Qurannya hiji, Qurannya satu. Pernah kita ceritakan ya, saat Nabi bilang jangan sholat asar di Bani Quraizah. Ceritakan lagi Bu, Pak. Ceritakan lagi. Kata Nabi gini, ke para sahabat, ya, selesai perang Khandaq, 25 hari Rasulullah nggak pulang-pulang karena harus jaga Farid. Abu Sufyan itu sudah mundur, sudah balik narik pasukan. Rasulullah pulang ke rumah, mandi, gantung senjata. Jibril datang. Dan Jibril datang itu dalam keadaan berdebu. Kata Jibril, qad wada'ta silah, fa inna wallahi lan nadhasil aslihatana. Anda sudah menggantung senjatamu wahai Muhammad, kami para malaikat belum menggantungkan senjata. Sampai kata Anas bin Malik, dan saya melihat Jibril itu membersihkan debu dari kepalanya. Ini karena saat datang tidak dalam wujud yang asli, tapi dalam wujud yang bisa dilihat oleh manusia. Padahal kalau kita mikir gini, atuh teu kudu repot-repot ku Rasulullah bikin paritnya, ku Jibril dikitukeun. 10.000 pasukan datang, tiup langsung gitu, langsung. Tapi tentunya Jibril bergerak bukan atas inisiatif sendiri. Kalau kata Allah, Jibril berubah wujud jadi manusia, berubah wujud. Jibril ikut berperan. Kalau kata Allah, Jibril hancurkan pakai sayapmu yang kanan. Wih. Satu kota, satu negeri bisa hancur. Kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut itu hancur, diangkat dan dibalikan. Cuma pakai satu sayapnya malaikat Jibril. Dan Jibril punya berapa sayap? 600. Satu sayap bisa menghancurkan satu negeri. 600 sayap, bahkan bumi pun bisa dihancurkan. Karena saat Nabi melihat Jibril dalam wujudnya yang asli, seingat surat An-Najm. Rasulullah melihat sosok yang besar luar biasa dan bumi jadi terasa kecil. Ala kulli hal. Kata Jibril,
Kami belum istirahat. Kata Rasulullah, terus gimana? Pergilah ke Bani Quraidah. Bawa para sahabatmu ke Bani Quraidah. Baru Rasulullah mandi, baru Rasulullah bersih-bersih, sudah berangkat lagi. Sehingga kata Nabi nge-broadcast WA, Nabi kemudian bikin pengumuman. Kata Nabi, jangan ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ini fast respon Rasulullah terhadap instruksi Jibril. Instruksi Allah lewat Jibril. Jadi para sahabat akhirnya bergerak cepat. Dan di tengah perjalanan, belum sampai ke tujuan, waktu asar sudah datang. Tadi hadisnya gimana? Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Sekarang sudah datang asar, belum nyampe ke Bani Quraidah. Bagaimana prakteknya para sahabat? Sebagian ada yang sholat asar pada waktunya, tapi tidak pada tempatnya. Sebagian ada yang sholat asar pada tempatnya, tapi sudah lewat waktunya. Hadisnya satu, prakteknya dua. Kok bisa jadi dua? Karena yang sholat asar pada waktunya, mereka pakai dalil, mereka pakai metodologi, Nabi nyuruh kita sholat asar di Bani Quraidah, tujuannya, maksudnya, tolong digarisbawahi kalimat tujuan dan maksud. Tujuan dan maksudnya adalah supaya kita bergerak cepat dan jangan sampai kemalaman di sana. Adapun waktunya sudah masuk asar, kita sholat karena ini amal yang paling afdol, sholat awal waktu. Kata yang sholat asar pada waktunya, sholat asar di tempatnya, kami mengerjakan instruksi Nabi sesuai dengan redaksi, walaupun sholatnya di waktu Isya. Betul, sampai malam. Jadi ada sahabat yang tekstual, ada sahabat yang berusaha memahami maksud, tujuan atau konteks. Dan saat mereka ketemu Nabi, cerita ke Nabi, kira-kira jawaban Nabi gimana? Falam yu'annif ahadan minhum. Rasulullah tidak menyalahkan kedua-duanya. Jadi mana yang paling nyunnah, yang paling nyontoh Nabi? Yang tidak menyalahkan keduanya saat keduanya mengamalkan dalil meskipun dengan cara memahami yang berbeda. Mana yang nyunnah, yang paling nyontoh Nabi? Yang paling sesuai dengan contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau dialog boleh, kalau kita berdiskusi boleh, kalau mencari kebenaran silahkan. Tapi kalau mencari pembenaran kemudian merendahkan, ini yang harus dihindari. Masuknya dalam bab fikih ikhtilaf. Fikih apa tadi? Ada fikih dakwah, ada fikih aulawiyat, ada fikih ikhtilaf, ada fikih ma'alat, ada fikih waqi'. Apa itu fikih ma'alat? Studi, fikih itu artinya studi mendalam, ma'al itu dampak. Dan hari ini dipraktekkan di lingkungan, namanya amdal. Analisa mengenai dampak lingkungan. Itu namanya fikih ma'alat. Jadi kalau dibangun gedung di sini dengan ukuran sekian, mengambil koefisien gedungnya sekian persen begitu, ruang tanah hijaunya keambil sekian persen, nanti dampaknya ke lingkungan akan seperti apa? Dianalisa. Gedungnya belum dibangun, amalnya belum dikerjakan, tapi dampaknya sudah diteliti. Nah, dalam beramal juga sama demikian. Fikih ma'alat itu juga, contoh misal begini. Ini fikih ma'alat. Orang munafik yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul di zaman Nabi, itu sudah sering nusuk dari dalam. Sampai Umar gerah dan kehel, kata Umar, "Ya Rasulullah, izinkan Umar untuk ngadek jelema jika kieu mah. Da'ni aqta raqabatah, ya Rasulullah." Diantepkeun jelema jika kieu ya Rasulullah. Kadek ku mamang ya Rasulullah, asal kasih lampu hijau paehan ku mamang sakalian. Asal dikitukeun kicik we saeutik. Kasih instruksi, kasih ide, atau ya caranya nanti bisa diatur lah ya Rasulullah. Gitu, kumaha we carana? Entah pakai kecelakaan, entah gimana, pokoknya dihabisi.
Apa kata Nabi? La ya Umar. Jangan sampai orang kemudian berkomentar Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Jangan sampai kalau Abdullah bin Ubay bin Salul yang munafik ini dibunuh, kemudian komentar netizen, komentar orang Arab, sahabatnya sendiri saja dibunuh. Kenapa orang berkomentar ini sahabatnya sendiri? Karena mereka melihat zohirnya Abdullah bin Ubay bin Salul itu muslim KTP-nya. Tapi mereka tidak tahu aslinya bagaimana, perilakunya bagaimana. Sehingga Umar yang dihabisi, jangan. Dampaknya orang akan menyerang kita, menyerang Islam, ke sahabatnya sendiri dihabisi, dan seterusnya. Ini salah satu di antara sekian banyak contoh fikih ma'alat yang dipraktekkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi fikih ma'alat itu singkatannya AMDAL, analisa mengenai dampak amal, bukan dampak lingkungan. Yang terakhir fikih waqi. Fikih waqi memahami realitas. Memahami realitas. Bapak Ibu punten. Kultur dan masyarakat di tiap tempat itu berbeda-beda. Bapak Ibu tahu Imam Syafi'i punya dua mazhab yang berbeda. Orangnya sama tapi pandangannya beda. Imam Syafi'i itu punya qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim pendapat lama, qaul jadid pendapat baru. Kok bisa berubah pendapatnya? Qaul qadim itu pendapat Imam Syafi'i saat beliau masih di Irak. Qaul jadid pendapat baru Imam Syafi'i saat beliau hijrah dan pindah ke Mesir. Kok bisa beda? Karena kultur Irak dengan kultur Mesir beda, realitanya berbeda, tradisinya berbeda, gayanya berbeda. Maka Imam Syafi'i mengubah pendapat-pendapatnya. Oh, di Irak saya bilang begini, kalau di Mesir saya bilang begini. Oh, tidak, konsisten memegang Quran sunnahnya, tapi memproduksi dari hukumnya itu yang kemudian menyesuaikan atau melihat situasi orang yang sedang dihadapi. Rumit bu, dia itulah faqih. Qurra banyak kata Nabi, faqih sedikit. Saya menyampaikan ini bukan berarti saya sudah di posisi faqih, enggak. Kita sama-sama masih belajar. Kalaupun berat untuk menjadi faqih, setidaknya kita mencintai orang-orang faqih. Kita mencintai orang faqih. Setidaknya mata kita ke arah sana begitu. Matanya bukan ke sini tapi ke sana. Kalau ke sini ke qurra, kalau ke sini ke fuqaha. Jadi kalau fuqaha pertimbangannya banyak. Bukan hanya teks hadisnya, bukan hanya teks Qur'annya, tapi juga dilihat realitanya seperti apa. Kemudian perbedaan pendapat dalam hadis ini, memaknai hadis ini bagaimana, fikih ikhtilafnya. Kemudian studi dampaknya akan seperti apa. Apalagi kalau banyak pilihan, mau memilih hadis yang ini atau hadis yang ini, nanti akan dianalisa dampaknya kalau pakai hadis ini gimana, dampaknya kalau pakai hadis ini bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Pak Ustaz, atau saya jadi mustami mangga. Pak Ustaz, atau saya diajar sakit mangga. Gitu ya, jelas begitulah yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Intinya ada di hadis ini, sayati 'alan nasi zamanun takthuru fihi al-qurra'u wa yaqillu fihi al-fuqaha. Ada pertanyaan sebelum kita cukupkan, sebelum kita tutup?
Kalau saran saya, ikuti hasil dari kumpulan majelis-majelis ahli ilmu. Ada Majelis Ulama Indonesia, ada fatwa-fatwanya, gitu ya. Itu bisa jadi rujukan. Ulama-ulama yang kumpul di Nahdlatul Ulama, itu juga ada fatwanya. Ulama-ulama yang kumpul di Majelis Tarjih Muhammadiyah, itu juga ada. Ulama-ulama yang kumpulan fatwa-fatwa ulama Persis, kumpulan fatwa-fatwa ulama dari Nahdlatul Watan. Karena kalau satu orang merujuk hanya ke satu orang tuh nggak ada yang sempurna kecuali Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita merujuk ke lembaga yang mengumpulkan orang, insya Allah kumpulan orang itu bisa diminimalisir celah dan kekurangannya. Jadi kita mau membahas ini, coba lihat kata MUI gimana, kata Muhammadiyah gimana, kata lembaga ya, bukan orang per orang. Fatwa dari NU gimana, dari Bahsul Masailnya seperti apa, versi seperti apa, NW seperti apa, Nahdlatul Watan, Al-Khairat seperti apa, dikombine, kemudian kita setelah setelah dikumpulkan, setelah kita tahu masing-masing cara mengambil kesimpulannya, baru setelah itu ikuti apa kata hati kita. Itu mah terakhirnya, jangan di awal. Jangan di awal. Jangan di awal. Setelah nanya, setelah baca, setelah membandingkan, silahkan. Oh, saya lebih condong ke fatwa Persis. Kenapa? Karena lebih masuk akal. Misalnya. Oh, saya lebih condong ke fatwa ulama dari Muhammadiyah. Kenapa? Karena rasanya lebih pas ya. Oh, saya lebih condong. Setelah kita baca semua. Itu namanya fuqaha. Mengumpulkan, menggali, memahami. Padahal cuma satu topik. Tapi tadi, permukaannya mungkin cuma 1 meter. Tapi gali ternyata 11 km ke dalamnya. Jadi jangan bergantung kepada satu tokoh, tapi kepada kumpulan tokoh. Karena kalau satu orang, manusia namanya manusia ya. People change. Enak gitu begini. Tapi kalau dikumpulkan, mudah-mudahan ya mengumpulkan potensi kebaikannya dan bisa mengikis, meminimalisir potensi keburukannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi jadilah seperti lebah. Pakai ilmu lebah. Lebah itu dia nggak akan nemplok di satu bunga dan berhenti terus di situ. Jadi lebah ambil yang baik dari nektar ini, oh di sana ada bunga lagi, ambil yang baik dari nektar tadi, ambil, karena kebaikan itu dibagi rata oleh Allah ke banyak orang. Kebaikan tidak numpuk di satu orang kecuali Nabi Muhammad SAW. Kebaikan itu dibagi. Dan setiap orang juga punya kekurangan. Jadi kita melihat saudara kita, Masya Allah, kajian Ustaz Khalid Basalamah banyak, ikuti. Karena beliau punya kelebihan. Kajian Ustaz Adi Hidayat banyak, ikuti. Kajiannya A'agim dengan manajemen kolbunya begitu menyentuh, ikuti. Kajian Ustaz Abdul Somad, ikuti. Kajian Ustaz Syafiq Basalamah, ikuti. Selama masih isinya Quran dan hadis, ambil. Ini madu, ini madu, ini madu, kita bawa ke rumah, kita olah, ini nektar, kita bawa ke rumah, kita olah jadi madu. Karena Allah tidak memberikan kebaikan hanya di satu orang saja. Allah membagikan kebaikan itu di semua orang, di semua orang. Dan masing-masing punya kelebihannya sendiri-sendiri, gitu ya. Jadi seperti Imam Syafi'i yang berguru ke Abu Hanifah, padahal mazhabnya beda dengan Imam Malik. Beda. Imam Malik itu jalurnya jalur ilmu hadis,
metodenya metode ahli hadis, dan metode ahli hadis itu ketat sekali dalam periwayatan. Sementara universitasnya Abu Hanifah itu betul-betul mengandalkan logika sangat kuat. Dan pada masanya dua mazhab ini, ya kalau Bapak Ibu nanti cari tahu gitu ya, tarik menarik, bukan imamnya, karena yang paling heboh mah biasanya pengikut. Samalah juga politik begitunya. Di bawah nama wah gontok-gontokan, di luar nama ngobrol, makan, dihanap nara ribut. Pada masanya itu juga terjadi kepada umat. Ini Imam Malik, ini Imam Abu Hanifah, ketemu cair biasa. Tapi fanatisme yang muncul itu seringkali, wah ini mazhab kita. Imam Syafi'i belajar ke sini, Imam Syafi'i juga belajar. Jadilah Imam Syafi'i. Dan muridnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Sekarang Hambali mayoritas ada di Arab Saudi. Imam Syafi'i mayoritas, mazhab Syafi'i mayoritas di timur di Asia Tenggara gitu. Dan seterusnya lah. Banyak yang tadinya dengan mazhab Syafi'i pergi ke Timur Tengah, pulang ke Indonesia membawa mazhab Hambali misalnya, yang kalau itu tidak pakai fikih waqi', realita yang ada bisa jadi haraj. Bukan berarti yang dia sampaikan tidak benar. Benar begitu. Cuman realitanya di sini nggak begini. Dan seterusnya lah, ini kalau dibahas mah dipanjang-panjang, bisa panjang. Pondok-pondok oke. Pondok atas. Ada lagi? Kesimpulannya belajar dari banyak ustadz, karena Allah tidak menyimpan kebaikan cuma di satu orang saja. Di banyak orang. Jadilah seperti apa? Cukup? Hari gaduh artosna mah mana? Dan sekarang yang berbayar itu bukan cuma offline, online juga sama. Saya subscribe. Salah satu yang suka saya ikuti dan subscribe itu Nu'man Ali Khan. Nu'man Ali Khan orang Amerika, aslinya orang Pakistan. Karena cara beliau menjelaskan, aslinya beliau itu belajar bahasa Arab. Dari bahasa Arab kemudian beliau aplikasikan bahasa Arabnya itu ke Al-Quran. Dan beliau punya aplikasi namanya Bayyinah. Saya bayar. Setiap bulan $10-11 begitunya. Nah, kumaha harga dolar 600.000 nama begitunya. Bayar. Oh, dan kita dapat manfaatnya. Zaman sekarang mah bayarnya bukan cuma hotel, bayar aplikasi juga sama. Dan kita niatkan kalau kita thalabul ilmi, dasar thalab ISPP dan seterusnya, terserah. Itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang kemudian mewajibkan kita untuk kudu hadir gitu. Pilihan bagi kita. Wallahu a'lam. Cukup? Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.